Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari Prodi Sistem Informasi 5 semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang tugas mengenai jaringan komunikasi data. Saya di sini ingin memberikan materi tentang apa itu teknik encoding. Teknik encoding merupakan proses menempatkan karakter tertentu seperti huruf, simbol, angka, tanda, dan baca ke dalam format khusus untuk transmisi atau untuk efisiensi penyimpanan. Dan di sini juga ada namanya data analog. Merupakan sinyal data berbentuk gelombang, sinus, dan bersifat kontinu. Gelombang ini membuat informasi dengan mengubah karakteristik dari gelombang. Gelombang ini mudah terpengaruh oleh derau. Dan di sini juga ada namanya data digital. Data merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa dan bersifat dinamis. Gelombang ini dinyatakan dalam bentuk biner 0 dan 1. Gelombang ini tidak terpengaruh derau, namun jarak transmisi relatif dekat, seperti data analog ke sinyal analog dengan percakapan dengan telepon rumah. Data digital ke sinyal analog menggunakan modem untuk mengkonversi sinyal digital ke analog. Data analog ke sinyal digital menggunakan kodek untuk konversi sinyal analog ke digital. Dan data digital ke sinyal digital menggunakan digital transceiver. Dan teknik encoding juga ada namanya, diantaranya sebagai non-return to zero, di mana karakter tersebut saat bernilai 0 artinya tidak ada transisi sinyal atau low sinyal. Saat bernilai 1 artinya ada transisi atau high sinyal. Dan di situ juga ada namanya non-return to zero level NRZL. Di sini tegangan negatifnya yang dipakai untuk mewakili satu binari dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binari lainnya. Dan di sini juga ada namanya no return to zero inverted atau disebut dengan NRZ inverted. Dalam suatu kode di mana suatu transmisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1. Untuk bit time tersebut tidak ada transisi, berarti binary 0. Dan di sini juga ada namanya multiple binary, di mana multiple binary ini ada berbagai macam, yaitu bipolar atau AMI. Suatu kode di mana binary 0 diwakili dengan tidak adanya line sinyal dan binary 1 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif. 0 menggambarkan tidak adanya line sinyal, 1 menggambarkan positif atau negatif sinyal. Dan yang kedua itu ada episode ternary. Di sini suatu kode di mana binary 1 diwakili oleh ketiadaan line sinyal dan binary 0 oleh pergantian pulsa-pulsa positif dan negatif, di mana suatu penggambar adanya jalur sinyal. 0 menggambarkan perwakilan dari positif dan negatifnya. Dan di sini juga ada namanya biphase. Biphase tersebut ada namanya Manchester, di mana suatu kode ada suatu transisi pada setengah dari periode. Tiap bit transisi low ke high mewakili 1 dan high ke low mewakili 0, di mana 0 dari tinggi ke rendah di pertengahan interval, 1 dari rendah ke tinggi di pertengahan interval. Dan yang kedua itu ada namanya diferensi Manchester, di mana suatu kode binary 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit, dan binary 1 diwakili oleh ketiadaan transisi dari awal periode suatu bit. Keuntungannya yaitu pada differential encoding lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Dan kelemahannya yaitu dari NRZL atau NRZI terbatas dalam komponen DC dan kemampuan
sinkronisasi yang buruk. Dan dimana ada juga namanya modulation rate, dimana kecepatan ada pada elemen-elemen sinyal terbentuk. Contoh untuk kode Manchester, maksimum modulation rate 2/TB. Salah satu cara menyatakan modulation rate yaitu dengan menentukan rata-rata jumlah transisi yang terjadi per bit time. Dimana ada juga namanya scrambling atau teknik big phase, memerlukan kecepatan penyisalan yang tinggi relatif terhadap dan sehingga lebih mahal pada aplikasi jarak jauh, sehingga digunakan teknik scrambling di mana serangkaian level tegangan yang tetap pada LAN digantikan dengan serangkaian pengisi yang melengkapi transisi yang cukup untuk clock receiver mempertahankan sinkronisasi. Dan juga ada namanya bipolar wide 80 watt subsyn, dimana suatu kode ada dua, yaitu jika ada terjadi oktav dari semua nol dan pulsa dengan terakhir dan mendahului oktav ini adalah positif, maka 8 nol dari oktav tersebut diencode sebagai 000. Dan jika terjadi oktav dari semua nol dan pulsa tegangan terakhir yang mendahului oktav ini adalah negatif, maka 8 nol dari oktav tersebut diencode. Maka dari situlah kita mengenal dengan namanya teknik ND-Quick. Baik, itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.